Kita semua tahu kan kisah tentang Yakub? Tapi pernah nggak kita bertanya-tanya soal nasib saudara kembarnya Esau? Nah, kali ini kita bakal menelusuri jejak keturunannya. Dan ini bukan cuma sekedar daftar nama ya, tapi ini adalah kisah lahirnya sebuah bangsa yang kuat yang kita kenal sebagai Edom. Kita tahu persaingan di antara mereka berdua itu sengit banget. Tapi setelah akhirnya mereka berdamai, apa yang terjadi sama Esau? Dia pergi kemana? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita segarkan ingatan dulu ya. Esau itu kakak kembarnya Yakub, anaknya Ishak. Nah, yang paling penting buat kita ingat di sini adalah nama lainnya Edom. Kenapa penting? Karena nama inilah yang akan menjadi nama bagi seluruh bangsa keturunannya. Perjalanan Esau sebagai seorang kepala keluarga itu dimulai di tanah Kanaan. Waktu itu dia masih tinggal bareng Yakub. Disinilah Esau menikah dengan 3 orang istri dan anak-anak pertamanya lahir. Ini adalah fondasi paling awal dari klannya. Istri pertama Esau namanya Ada. Dia ini dari orang Het. Pilihan ini menarik loh karena ini menunjukkan Esau memulai membangun aliansi di luar garis keturunan Abraham. Dari Ada lahirlah putra pertamanya, Elifas. Nah, nama Elifas ini akan jadi pusat silsilah Edom nanti. Selanjutnya, istri kedua, Oholibama dari orang Hewi. Dia melahirkan 3 putra buat Esau waktu mereka masih di Kanaan. Namanya Yeush, Yaelam, dan Korah. Coba ingat-ingat nama mereka ya, karena mereka ini yang nanti bakal jadi para pemimpin kaum. Istri yang ketiga, Basmat. Nah, ini yang justru menghubungkan Esau kembali ke keluarga besar Abraham. Basmat ini putrinya Ismail, yang artinya sepupunya Esau sendiri. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra yang diberi nama Rehuel. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kekayaan Yakub dan Esau yang seharusnya jadi berkat, malah menimbulkan masalah besar. Kenapa? Karena ternak dan harta mereka jadi banyak banget. Ayat ini benar-benar menunjukkan sebuah ironi yang luar biasa. Berkat Tuhan yang melimpah, harta dan ternak yang begitu banyak justru jadi pemicu perpisahan mereka. Tanah Kanaan yang begitu luas ternyata nggak cukup buat menampung kesuksesan mereka berdua. Jadi penting banget untuk kita pahami. Ini bukan lagi soal persaingan pribadi atau dendam masa lalu. Ini murni masalah sumber daya. 2 bersaudara ini sama-sama diberkati, sampai-sampai kesuksesan mereka melampaui daya dukung tanah. Sesuatu harus berubah, dan sebuah keputusan besar harus segera diambil. Menghadapi kenyataan ini, Esau nggak pakai lama. Dia langsung ambil langkah yang tegas. Dia memutuskan untuk pindah, mencari negeri baru, di mana keluarganya bisa tumbuh dan berkembang tanpa ada batasan. Dan ini bukan sekedar pindah rumah biasa loh. Coba deh kita bayangin skalanya. Esau itu membawa seluruh klannya, istri-istrinya, anak-anaknya, para pelayannya, ditambah semua ternak dan harta yang udah dia kumpulkan di Kanaan. Dia memulai perjalanan untuk membangun masa depan yang baru, terpisah dari Yakub. Tujuannya, pegunungan Seir. Daerah ini bukan cuma jadi tempat persinggahan sementara ya. Seir menjadi tanah air permanen bagi Esau dan semua keturunannya. Inilah tanah yang kelak akan dikenal sebagai Edom, sebuah bangsa yang di masa depan akan punya hubungan yang rumit dan seringkali bermusuhan dengan keturunan Yakub, yaitu Israel. Dari keluarga yang pindah ke Seir inilah kemudian muncul para pemimpin. Jadi silsilah Esau ini berlanjut bukan cuma sebagai daftar nama, tapi sebagai struktur kepemimpinan yang membentuk bangsa Edom. Yuk kita lihat gimana formasinya. Oke, kita lihat struktur kepemimpinannya ya. Dari istri pertama, Ada. Melalui anaknya Elifas, lahir 5 kepala kaum. Ada Teman, Omar, Zefo, Gaetrem, dan Kenas. Jadi masing-masing cucu Esau ini memimpin klan mereka sendiri. Tapi tunggu dulu. Dari Elifas, ada satu cabang lain yang penting banget. Melalui gundiknya, atau bisa dibilang istri tidak resminya, yang bernama Timna, lahirlah Amalek. Keturunan Amalek, yaitu bangsa Amalek, kelak akan menjadi musuh bebuyutan Israel. Fakta bahwa namanya tercatat sebagai kepala kaum menunjukkan betapa penting statusnya sejak awal. Kalau dari istri ketiga, Basmat, garis keturunannya berlanjut melalui anaknya, Rehuel. Nah, Rehuel ini punya 4 anak yang juga menjadi kepala kaum. Ada Nahat, Zera, Shama, dan Miza. Ini makin memperluas struktur kepemimpinan Edom. Terakhir, dari istri kedua, Oholibama. Ini polanya sedikit beda, bukan cucunya, tapi ketiga putranya, Yeush, Yaelam, dan Korah, secara langsung menjadi kepala kaum. Jadi mereka ini adalah generasi pertama para pemimpin. Dan begitulah ceritanya. Dari satu orang, Esau, lahirlah sebuah bangsa yang utuh, lengkap dengan para pemimpinnya.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa berkat dan kemakmuran bisa saja memisahkan, tapi perpisahan itu juga bisa menjadi awal dari sebuah takdir yang baru. Perpisahan Yakub dan Esau bukanlah akhir, melainkan awal dari dua bangsa besar yang ceritanya akan terus bersinggungan sepanjang sejarah. Kalau kalian merasa diberkati lewat penjelasan ini, jangan lupa untuk ikuti, komen, dan share ya, supaya makin banyak orang yang juga bisa terberkati. Dan pastinya, ikuti terus video-video dari SPJ_Alkitab.